Kita keberatan diperiksa di sini. Kita ini DPRD setingkat dengan bupati, bukan anak gembala. Bagaimana ini sopnya? Harus jelas. Jangan seperti ini. Kita tugas dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bukan TKW kita. Nada tinggi Bapak Warsid kepada petugas medis DKK Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Sejumlah anggota DPRD Blora, Jawa Tengah marah-marah dan membentak petugas medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau DKK Blora. Mereka tidak terima ketika akan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis yang bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus atau epidemi. Ini DPR, bukan anak gembala. Pakai aturan, kita pakai undang-undang. Ada undang-undangnya. Kita tugas dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bukan TKW kita. Bukan TKW kita. Tindakannya ini yang membawa-bawa nama TKW banyak menyinggung PMI ataupun TKW, dan videonya pun viral di kalangan PMI yang ada di luar negeri. Kalau bupati dari Jogja sana sama istrinya, kamu periksa atau tidak? Kami setingkat bupati, wakil bupati sama anak istrinya dari Jakarta. Mbok periksa, kamu periksa atau tidak? Sebut dia di tengah kerumunan anggota DPRD Blora lainnya dan awak media dengan mempermalukan petugas medis yang hendak berupaya menjalankan tugasnya. Mengetahui respon Warsid yang sontak sewotan atau marah-marah, sontak Edi Sucipto atau petugas medis tersebut pun tampak gemeteran ketika menghadapi salah satu DPRD Blora dari fraksi Hanura tersebut. Ibarat kata, jika tidak menjalankan tugas, dia pun tidak mau berurusan dengan orang yang paling disegani di lingkungan wakil rakyat Blora itu. Bahkan rekan-rekan Warsid sesama anggota DPRD juga ikut mendukungnya. Insiden yang memperlihatkan aksi tak pantas dari wakil rakyat ini terjadi di Terminal Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 19 Maret 2020. Anggota DPRD Blora ini baru saja tiba dari kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ini DPR, bukan anak gembala. Pakai aturan, bukan pakai undang-undang. Ada undang-undangnya. Kita tugas dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bukan TKW kita. Mana suratnya? Iya, ada undang-undang. Mana suratnya? Kamu anak gembala atau enggak? Dari mana, Pak? Kita DPR. Kita cuma mengawasi karena dia nanti kami gunakan ya, Pak. Kita DPR, kunjungan. Kunjungan itu badan baku sudah ada undang-undangnya. Kita perintah undang-undang. Bukan teroris, bukan nganu. Yang baik. Kita siap diperiksa di mana. Kita sekarang sudah aturan. Coba kamu lihat di Lombok. Sekarang cuma teroris nggak ada. Marah masyarakat sana, nangis. Kita dalam negara kesatuan. Itu waktu mau ujak hidup dokter baru pahlawan ini kita. Nggak ada seleganya. Ayo di rumah sakit sana. Cepat, semuanya rumah sakit. Jadi bupati ini situ. Wih, bener-bener arogan banget guys. Wakil rakyat kok kayak gitu sih? Dan kenapa harus bawa-bawa nama TKW? Ada apa dengan TKW? Kenapa sering banget dijadikan kambing hitam? Begitu rendahnya kah TKW di mata Bapak Warsid, di mata para bapak-bapak DPRD Blora ini? Apakah TKW bisa terkena virus, berpenyakit, terus para DPRD ini yang katanya pejabat ini tidak bisa dihinggapi virus? Kesalahan terbesar Bapak adalah menyebut nama TKW. Udah pastilah bapak-bapak ini bakal digoreng oleh media sosial rame-rame. TKW kok dilawan? Ih. Banyak netizen yang berkomentar atas ulah tak pantas dari DPRD Blora ini. Bahkan ada seorang PMI Hong Kong yang bernama Judi menuliskan surat terbuka yang ditujukan kepada Bapak Warsid. Dan berikut isi surat terbukanya.
Surat terbuka untuk Bapak HM Warsid, anggota DPRD Blora. Kepada yang terhormat Bapak HM Warsid, semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Judi, pekerja migran Indonesia atau PMI Hong Kong asal Cilacap. Ingin mengucapkan salam perkenalan sekaligus ucapan bela sungkawa atas matinya rasa simpati dan empati Bapak terhadap bencana nasional. Bapak yang terhormat, saya ingin mengomentari luapan emosi Bapak terhadap para petugas DKK yang mencoba melakukan prosedur pencegahan virus kepada Bapak dan rombongan. Secara pemahaman saya yang hanya seorang TKW, istilah yang Bapak gunakan meski menurut UU Perubahan telah berganti nama menjadi PMI, dalam hal ini mungkin Bapak kurang update, saya maklumi. Mungkin Bapak merasa tidak layak mendapatkan perlakuan seperti itu karena Bapak adalah seorang pejabat negara setara dengan bupati, seperti yang Bapak teriakan, sehingga Bapak pantas untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Begini Bapak, penanganan COVID sejauh yang saya ketahui adalah sama baik di Indonesia maupun di negara manapun, yaitu tidak memandang status, jabatan, dan kasta. Sampai di sini saya harap Bapak sudah paham. Yang ingin saya soroti adalah statement Bapak yang mengatakan bahwa bukan TKW, bukan teroris. Jujur Bapak, kalimat Bapak sangat tidak enak kami dengarkan. Apabila Bapak merasa bahwa SOP yang dilakukan oleh DKK tidak tepat, saya rasa Bapak bisa mengatakannya dengan baik, tanpa harus teriak-teriak dan tanpa harus menyebut profesi kami. Apa yang salah dengan TKW? Begitu burukkah TKW di mata Bapak? Sehingga Bapak telah mendiskreditkan dan mendiskriminasikan TKW sedemikian rupa, bahkan Bapak samakan kami dengan teroris. Sehingga menurut Bapak yang wajib dicek hanya TKI dan teroris saja, sedangkan Bapak tidak perlu. Bapak yang terhormat, mungkin Bapak lupa kalau Bapak dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat, bahkan digaji oleh rakyat. Dan di antara rakyat yang memilih Bapak, kemungkinan ada yang berprofesi sebagai TKW. Setega itukah Bapak kepada kami? TKW yang mungkin dalam mindset Bapak begitu rendah, yang Bapak identikan dengan kaum sudra, orang yang tak berpendidikan, kaum gembala, dan semua konotasi buruk lainnya. Tapi Bapak lupa bahwa kami adalah pahlawan devisa, penghasil devisa terbesar kedua setelah migas. Bapak mungkin juga lupa bahwa dari devisa kami mungkin di sana ada anggaran untuk gaji Bapak, sehingga Bapak bisa menafkahi keluarga Bapak dengan layak, bahkan mungkin mewah. Hal yang bertolak belakang dengan kondisi kami sendiri, tapi kami tak mengeluh Pak, karena kami sadar bahwa Tuhan memberikan rezeki tidak pernah tertukar. Mungkin Bapak juga lupa bahwa devisa kami mungkin saja digunakan oleh negara melalui APBD-nya untuk pembangunan infrastruktur yang mungkin juga setiap hari Bapak gunakan. Infrastruktur yang kami sendiri hampir tidak pernah menikmatinya. Tapi sekali lagi kami tak berkecil hati. Bapak yang terhormat, cobalah Bapak buka sedikit saja naluri Bapak. Apa yang salah dengan TKW? Kami di sini bekerja dengan penuh was-was memikirkan kondisi keluarga kami di kampung. Mengingat virus sudah mulai masuk ke kampung-kampung, sementara kami sendiri juga berjibaku dengan virus yang sama. Bapak yang terhormat, virus tidak memilih pada siapa dia akan menyerang, tak peduli TKW, teroris, rakyat jelata, bahkan wali kota dan menteri pun bisa terinfeksi. Marilah Pak buang pemikiran kolot Bapak bahwa Bapak bisa kebal. Bapak adalah panutan masyarakat, cobalah berikan contoh yang baik kepada warga Bapak. Apa yang akan terjadi pada keluarga Bapak, sanak saudara Bapak, tetangga Bapak, warga Blora, dan warga Indonesia apabila salah satu dari rombongan Bapak atau mungkin anak istri dan keluarga yang ikut dalam rombongan kunjungan kerja tersebut? Saya di sini tidak paham apakah ada SOP yang menyatakan bahwa kunker boleh diikuti oleh keluarga, ternyata terinfeksi. Cobalah sesekali Bapak belajar pada kami para PMI, di mana kami meski jauh dari Indonesia, tapi simpati dan empati kami tak pernah padam. Kami akan bergerak bersama-sama ketika negara kami tertimpa musibah, tanpa kami diminta. Ini bukti bahwa jiwa nasionalisme dan
toleransi, solidaritas, simpati, dan empati tak memandang profesi. Mari Pak, bersama-sama kita lawan virus ini dengan mematuhi anjuran yang diberikan oleh Presiden. Terakhir Bapak, mohon Bapak dan rombongan segera memeriksakan diri ke RSUD Cepu karena semalam Bapak dan rombongan mangkir datang. Mohon maaf atas kelancangan saya yang hanya seorang TKW yang merasa kecil hati atas statement Bapak DPRD yang terhormat. Doa saya semoga Bapak sehat selalu dan cobalah untuk sering-sering membaca informasi penanganan COVID di berbagai negara sebagai referensi bahwa penanganan COVID tidak memandang kasta dan jabatan. Salam sehat dan salam santun. Judy Houyai, pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Gimana guys menurut pendapat kalian terhadap perilaku bapak-bapak DPRD yang terhormat ini? Tulis komentar Anda pada kolom komentar. Terima kasih. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.